Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Bapak Ibu Dewan Hakim, para mensyarah sekalian, serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Indonesia adalah sebuah negeri tempat tumbuh suburnya beragam kebudayaan yang dipelihara dan dijaga oleh masyarakatnya. Di negeri ini terdapat lebih dari 740 suku bangsa atau etnis serta 583 bahasa dan dialek dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai macam suku bangsa. Di samping itu, mereka juga menganut berbagai agama seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan mereka memiliki kepercayaan yang menjadi kebudayaan lokal setempat. Keragaman budaya, latar belakang keluarga, agama, serta etnis yang saling berinteraksi dalam komunitas masyarakat Indonesia. Kemajemukan merupakan keniscayaan dan suatu kemalam yang tidak bisa dirubah ataupun dilawan. Mereka memiliki kedudukan yang setara, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, sikap yang paling ideal adalah sikap toleran antar sesama agama Islam yang beda aliran maupun beda agama. Hal ini yang menarik bagi kami untuk mengambil judul syarahan Nabi Pengajar Toleransi. Sebagai landasan awal, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang akan dibacakan oleh qori kami berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ Innallaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah lagi Maha mengetahui, lagi Maha teliti. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, dari segi balaghah, ayat tersebut bersifat khobar atau suatu informasi bahwa manusia diciptakan Allah dari jenis laki-laki dan perempuan, bercorak suku, berlainan bangsa. Semua memiliki harkat, derajat dan martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun asbab an-nuzul
Ayat ini menurut Ibnu Syakir dalam kitab Muhammad bersumber dari Abu Bakar bin Abu Daud bahwa ayat ini berkenaan dengan keinginan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ingin menikahkan Abi Hindin, seorang wanita dari kalangan Bani Baido. Bani Baido berkata sinis kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, pantaskah kami mengawinkan putri-putri kami pada budak-budak kami?" Rasul belum sempat menjawab pada saat itu Jibril datang menyampaikan surah Al-Hujurat ayat 13. Pada ayat tersebut terdapat kalimat li ta'aruf. Imam Alias Sabuni menjelaskan dalam safata tafsirnya, kita itu harus saling menjalin komunikasi yang harmoni dan memberikan cinta kasih sayang yang tiada pilih kasih. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, tidak diragukan lagi bahwa Islam menganjurkan sikap toleransi, hidup yang harmoni dan dinamis di antara umat manusia tanpa memandang agama mereka. Sikap ini telah digambarkan dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 9 yang akan dibacakan oleh qori kami berikut. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din fa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajukum anta wallahum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu berteman dengan orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai teman, maka merekalah orang-orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tafsir Kementerian Agama RI memberi keterangan lengkap tentang toleransi. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu, orang-orang beriman, menjadikan mereka orang-orang kafir yang tidak bersih hidup berdampingan dengan kamu secara damai, yaitu mereka yang memerangi kamu karena agama. Tidak ada kebebasan dan toleransi beragama, mengusir kamu dari tempat tinggal kamu karena pembersihan ras, suku, dan agama, serta penguasaan teritorial, dan membantu pihak lain untuk mengusir kamu karena kerjasama yang sistematik dan rencana. Sebagai sahabat dekat kamu lahir batin, barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan karena kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan, maka mereka itulah orang zalim terhadap perjuangan Islam dan kaum muslim. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengancam umat Islam yang memerangi umat muslim yang seperti ini dengan peringatan keras dan tegas untuk tidak memasukkan mereka ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa yang membunuh non muslim yang terikat perjanjian dengan umat Islam, maka ia tidak akan mencium haruman surga. Sesungguhnya haruman surga itu bisa dicium dari jarak 40 tahun perjalanan di dunia. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam catatan sejarah diceritakan juga bagaimana santunya Nabi kita bergaul dengan orang-orang Yahudi dan kaum munafik ketika berada di kota Madinah pasca hijrah. Rasulullah tetap menerima sikap lahir mereka dan membiarkan para ahli kitab untuk memeluk agamanya dengan bebas. Bahkan beliau melarang para sahabatnya untuk memerangi dan menyakiti mereka. Banyak hadis-hadis sahih
yang menjalankan sikap toleransi yang dipegang teguh oleh Nabi ketika berinteraksi dengan orang-orang muslim di sekitarnya. Namun Ali Mustafa menegaskan bahwa sikap toleransi yang dimaksud di sini hanyalah dalam masalah keduniaan yang tidak berhubungan dengan permasalahan di akidah dan ibadah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, konsep toleransi dalam Islam berbeda dengan paham pluralisme yang digembar-gemborkan oleh sebagian pemikir Islam belakangan. Mereka menganggap bahwa semua ajaran agama bermuamalah kepada tujuan dan maksud yang sama. Bahkan mereka menganggap benar semua agama-agama yang ada dan pemeluknya akan masuk surga bersama dengan agama yang ada pemeluknya. Padahal sebenarnya tidak demikian. Kita harus jeli dalam memahami persoalan ini. Memang benar, Islam mengakui adanya perbedaan agama dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kafirun ayat ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Ayat ini turun ketika sekelompok kafir Quraisy datang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengajak Nabi untuk menyembah Tuhan mereka selama 1 tahun, dan mereka akan menyembah sesembahan Rasul yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 1 tahun juga. Lalu Allah menurunkan ayat ini sebagai penegasan bahwa Islam tidak mengakui kebenaran ajaran agama-agama selain ajaran Islam sendiri, walaupun Islam mengakui keberadaan agama-agama tersebut. Sebagai simpulan, syarahan kami pada hari ini adalah: yang pertama, manusia diciptakan Allah dari jenis laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal, saling menghargai, saling berkomunikasi dan harmonisasi. Kedua, toleransi telah dicontohkan Rasulullah dalam melakukan interaksi beragama, bersuku, berbangsa pasca bersahaja dalam Madinah. Yang ketiga, dalam mempraktekkan sikap toleransi perlu ada batasan yang jelas bahwa toleransi dilakukan dalam semua aspek kehidupan. Tapi tidak ada toleransi dalam beribadah sehingga dapat terjadinya keharmonisan di tengah kemajemukan. Demikianlah syarahan kami yang akan ditutup dengan sebuah pantun. Sungguh cantik anak darah, Kalau tersenyum memikat hati. Kalau tersilap tutur bicara, maaf dipinta sepenuh hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi